Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya melimpah ruah, sehingga bisa bangun rumah mewah. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, hari ini saya akan membagikan video tentang indukan nila yang super duper jos markotop. Indukan nila ini adalah jenis Navy dan juga Bangkok. Teman-teman bisa melihat sekalian bahwa nila-nila kami ini sangat lincah, sangat agresif di saat diberi pakan. Kemudian nilanya juga berwarna cerah. Tuh. Nila-nila ini berukuran sekilo mulai isi 3, bahkan yang banyak malah sekilo isi 2. Ini memang kalau diambil dari atas saja terlihat kecil ya teman-teman. Tapi kalau misalkan diseser, diserok, ini terlihat sangat besar. Ya teman-teman bisa membayangkan lah sekilo isi 3 isi 2 seperti apa jumbonya. Nah teman-temanku pecinta ikan nila, di dalam kolam ini, sebetulnya saya kasih tahu dulu ya. Kolam kami ini isinya ukurannya adalah 4 meter kali 4 meter. Nah, isinya ini kurang lebih ada hampir 100 ekor indukan nila navy dan merah Bangkok. Jadi dengan ukuran nila yang 1 kilo isi 3 ini, per induk itu bisa menghasilkan 300 anakan up. Up ini artinya bisa lebih dari 300 ekor anakan, 300 ekor burayak. Tuh. Bahkan untuk yang sekilo 2 ini bisa menghasilkan satu induk itu bisa 500-an. Tuh. Jadi kalau kita hitung ya, kalau kita hitung kalau ini sudah rutin, ini sebetulnya sudah beranak juga, cuman belum rutin. Kalau ini sudah rutin beranak, teman-teman bisa menghitung juga satu indukan ini nanti bisa menghasilkan paling tidak itu Rp150.000. Rp150.000. Karena saya menjual bibit nila yang merah ini kan mulai dari harga 250 ya, sampai harga 500 tergantung ukurannya. Nah, anggaplah ini dapat 300. Nah, misalkan 300 per induk. Nah, dikalikan saja 250 perak. Ini akan ketemu untung yang sangat banyak. Jadi teman-teman juga nanti bisa mencoba di rumahnya, tapi dengan catatan harus indukan yang betul-betul berkualitas. Maka barulah burayaknya itu layak untuk diperjualbelikan. Kalau tidak, ya saya khawatir nanti pembeli itu akan komplain sama teman-teman yang katanya anaknya tidak besar-besar, yang katanya kunteten, kerdil, masih 2 jari sudah beranak, dan seterusnya. Kalau yang kami miliki ini insya Allah nanti anakannya akan bagus-bagus, akan mengikuti indukannya. Itu ya teman-teman. Nanti saya akan mencoba kembali memberi makan untuk indukan nila ini, biar teman-teman sekalian juga tahu responnya seperti apa. Tapi sekilas mata saja itu sudah kelihatan bahwa nila ini betul-betul sehat, gesit, ya. Kemudian juga lincah. Bahkan kalau teman-teman cermat saat melihat nila ini kayak bermotif koi kohaku. Kepalanya itu ada titik hitamnya tuh. Itulah, ini kita kasih makan, kayak apa responnya coba kita lihat. Nah, ini ombaknya itu loh, bius. Jos sekali. Nah, ini menunjukkan bukan ikan kecil. Itu ya teman-teman, itu gerombol di tengah, saling berebut lah. Kalau ikan tidak sehat,
dia walaupun dikasih makan dia tidak respon. Tidak respon bukan karena tidak lapar, karena memang tidak sehat. Lah ini tadi sebelum saya memulai ini sudah saya kasih makan, sekarang saya kasih makan lagi tuh masih respons. Artinya memang nilai ini terpercaya adalah indukan unggul ya. Dan teman-teman juga melihat airnya, kualitas air bisa dilihat. Airnya hijau namun jernih. Inilah kunci daripada kesehatan ikan. Jadi jangan sampai air ini hijau kental. Nah, hijau jangan sampai kental, hijau cukup seperti ini aja, hijau tapi jernih. Ini ikan akan sehat, sangat sehat. Karena hijaunya itu disebabkan oleh pakan alami yaitu fitoplankton. Plankton yang berbentuk tumbuhan ya, atau nanti menjadi sumber protein nabati. Ini plankton ini yang membentuk warna menjadi hijau. Jadi prinsipnya teman-teman kalau yang ingin mencoba pembenihan di rumah, seperti halnya biasa saya menyarankan siapkan kolam yang memadai. Siapkan kolam yang memadai dari lingkungan kalau bisa jangan terlalu bising ya. Kemudian aman dari predator. Kemudian juga anti bocor. Kalau bocor ini misalkan bocor habis airnya tanpa diketahui, nanti ikan akan stres. Karena sering ganti air, juga tiba-tiba air surut, ini menjadikan stres, ikan jadi lambat untuk berkembang biak, untuk bertelur. Nah, jadi sediakan kolam yang bagus ya, meliputi ukuran kolam yang tepat, terus lingkungan yang tepat, air juga yang tepat, yang berkualitas, kehangatan cukup, kemudian tidak juga terlalu sering terkena hujan. Yang sangat tidak kalah pentingnya, yang paling pokok itu adalah indukan yang mantul. Nah, indukan yang mantul ini ditandai dengan ukurannya yang sudah besar. Ya, 1,3 kilo, syukur 1,2 kilo, syukur lebih besar lagi 6 on atau berapa. Usia itu minimal ya mulai dari 6 bulan. 6 bulan sampai ke usia 2 tahun. Ini lagi bagus-bagusnya. Nah, ini nanti nilai ini akan kami cek tiap pagi. Biasanya tiap pagi dicek adakah burayak yang dimuntahkan tuh. Atau kalau misalkan sempat, terkadang seperti halnya biasa yang sudah sering saya buatkan video, saya akan menyeser nilai-nilai yang sudah mulai termenung. Nah, ini biasanya ya, kecenderungan nilai-nilai seperti itu sudah sedang mengeram. Sudah sedang mengeram. 1 hari merenung, 2 hari, 3 hari termenung, ini sudah biasanya ini sudah menetas di dalam mulut. Maka ambil saja, nanti diambil burayaknya, dipisah itu. Karena memang kalau kondisi ramai seperti ini itu memang agak rawan. Jadi di kolam ini murni full hanya indukan saja. Tidak ada yang kecil-kecil, itu tidak ada. Jadi insya Allah nanti akan aman burayak-burayak walaupun dimuntahkan di sini. Ya walaupun tidak 100% aman karena masih ada ikan-ikan yang lain. Tapi lebih aman daripada ada nilai-nilai yang seukuran 2 jari gitu ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ini yang kecil betul-betul dipisahkan. Jadi begitu teman-teman caranya biar burayak itu tetap aman. Oke, barangkali ini saja dulu lah yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bisa lebih sukses teman-teman dalam pembenihan. Yang jelas dari indukan 100 ini nanti kalau sukses bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Oke, terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.